Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dalam Kristus Tuhan, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai ayat yang ke-28. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini masih merupakan kelanjutan dari bacaan-bacaan suci yang kita renungkan beberapa hari terakhir ini, yang kurang lebih masih menceritakan perihal suasana akhir zaman, di mana di sana digambarkan akan ada kehancuran, kebinasaan, bencana yang besar. Tentu salah satu peristiwa yang kita takuti dalam kehidupan ini ialah berhadapan dengan bencana dan duka cita. Saya yakin dan percaya tidak ada satu orang pun dari antara kita yang sungguh siap apabila harus dihadapkan pada peristiwa-peristiwa bencana dan juga duka cita. Tetapi melalui sabda Tuhan pada hari ini, kiranya Tuhan ingin berbicara apa kepada kita sekalian. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, di akhir bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, Yesus menegaskan dengan jelas bahwa apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Janji Yesus tidak akan pernah berubah, bahwa Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Asal, nah ini syaratnya, kita sungguh beriman, percaya, memberikan diri secara penuh ke dalam penyelenggaraan kasih-Nya. Maka dari itu mari kita meluangkan waktu sejenak menelisik ke dalam hati kita yang paling terdalam. Sebagai pribadi yang beriman, adakah saya, Anda, dan kita semua sudah menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan kasih Allah? Ataukah kita masih terlalu sombong, masih terlalu egois, dan percaya diri dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri? Apabila dalam perjalanan hidup ini kita semata-mata hanya mengandalkan kekuatan fisik kita, ingat, hari ini kita boleh merasa kuat, hari ini kita boleh masih merasa muda, tetapi esok, lusa, atau kapanpun waktunya, tenaga yang kuat ini akan menjadi lemah. Usia yang muda ini akan menjadi tua. Maka sebagai orang-orang beriman sudah seharusnya
dalam seluruh pergumulan, peristiwa, dan pengalaman hidup ini, kita melibatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sebentar lagi kita memasuki masa Advent, penantian akan kedatangan Sang Juru Selamat kita. Maka adakah kita juga mempersiapkan diri dengan baik? Mempersiapkannya dengan hal apa? Tentu membersihkan hati kita agar kita layak dan pantas menyambut kedatangannya. Mari kita isi hari-hari hidup kita dengan sikap tobat yang semakin sempurna, olah rohani yang kian teratur. Dengan cara demikian kita dibantu untuk sungguh-sungguh memeluk kebenaran itu sendiri di dalam Tuhan. Semoga permenungan singkat hari ini sungguh dapat membantu kita merefleksikan sabda-sabda Tuhan yang boleh kita dengarkan. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.